Jadi Insan Muda sekarang sambil ikut tim jurnalisnya, kita lihat mereka lagi syuting satu tempat. Kurang mah udah orang mah yang ngajuru, tapi kemarin Selamat malam, selamat datang di Nightmare Side Doku Misteri. Dan malam hari ini seperti biasa di Nightmare Side Doku Misteri, di masa pasti akan mencari satu bisa dibilang pekerjaan yang emang nggak semua orang bisa lakukan dan beresiko juga. Malam hari ini spesial di Nightmare Side Doku Misteri, kita bakalan coba cari tahu hal-hal yang seru di balik tim Jurnal Risa. Sebelumnya jangan lupa buat subscribe juga, nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tahu update-update seru di channel YouTube-nya Ardan Radio. Dan ingat, jangan nonton Nightmare Side Doku Misteri ini sendirian. Di belakang ini terbengkalai lah ya. Jadi suasananya pun udah gak enak. Di dalam kayak apa? Kita masuk aja. Let's go. Di masa udah barengan sama Tian dan Dio, juga salah satu dari tim Jurnalisa, bagian BTS-nya, kameramen ya? kameramen. Dulu tuh apa sih yang akhirnya mungkin bisa dibilang salah satu juga yang bikin Jurnalisa lah ya? Awalnya gimana sih sampai akhirnya kayak membuat si Jurnal Risa ini waktu itu? Jadi waktu itu sebenarnya dari Teresa ide dulu. Sebenarnya Teresa memang udah lama punya ide pengen bikin itu, cuman wadahnya belum ada gitu. Waktu itu kan wadahnya belum ada, dan kebetulan emang si platform YouTube ini lagi naik banget. Waktu itu pengen coba gimana kalau kita bikin. Tahun berapa sih itu? Masih ingat gak? Ingat, Oktober 2017. 2017. Oktober. Wow, berarti sudah lumayan ada 2 tahun. 2 tahun. Sekarang udah 2 juta, 2.400.000 subscriber kan. Dari itu perjuangannya nggak main-main ya, perjuangannya. Dari mulai sendiri, sebenarnya ada tim, apa segala macam. Pas lagi tag, kalau tadi kan mungkin Insan Muda sempat lihat ya cuplikannya, berarti memang nggak ada konsep sama sekali. Jadi datang ke satu tempat itu ya mengikuti yang ada di sana aja gitu. Sebenarnya lahirnya dari ide dulu memang ide. Jadi pengen Teresa pengen bercerita, pengen sharing ke orang-orang gitu. Sebenarnya dari ide dulu, baru gimana caranya biar penyampaiannya itu sesuai apa sama yang Teresa rasakan seperti gitu. Jangan masuk lah. Paling kesulitannya mungkin di apa ya, tempatnya. Mungkin kita menentukan tempatnya, kesulitannya mungkin seperti itu, karena kalau ide sendiri, cerita sendiri, konsep datang dari Teresa, saya dan teman-teman cuman eksekutor gitu. Ini kayaknya lokasinya yang bagus buat di kamera ini. Dan setelah itu biarkan mereka berkomunikasi. Betul, gitu. Jadi nggak ada settingan sebenarnya. Nggak ada settingan. Ternyata emang beneran cek lokasinya tuh malam-malam. Mungkin kamu berpikir kayak paling cek lokasinya siang gitu kan, melihat ini. Terus kan ini lokasi bekas makam, belakangnya juga makam. Gua dulu pernah kesurupan. Terus ada bunyi-bunyi gong di sana di atas. Oh, sempat ada gong. Terima kasih gong. Ini ada Kresna atau Ena, Pak RT. Sebagai apa sih Ena? Ya, sesuai dengan namanya sih Pak RT.
Ya berarti segala tentang kepengurusan tempat atau pencarian saya yang urus. Gitu loh. Susah nggak sih sebenarnya cari tempat hantu di Bandung gitu atau di sekitar? Biasanya gimana tuh buat nentuin lokasi syuting? Untuk susah atau tidaknya ya tergantung yang punya sih biasanya. Tapi kita jelasin dulu. Intinya itu sih buat misalkan teman-teman mencari tempat yang sama. Intinya jelasin dulu tujuannya apa, maksudnya apa, dan izinnya kedua sisi makhluk hidup dan bukan berdasarkan ada requestan dari teman-teman yang nonton jurnal ataupun temennya Teh Risa atau saya yang nyari sendiri sih gitu. Karena sebelum tim inti dan tim behind the scene datang ke tempat itu atau kita melakukan syuting di hari itu, biasanya saya datang duluan, cek lokasi, cek dulu kondisinya seperti apa, dan biasanya ya mau nggak mau suka nemuin aja sih. Misalnya datang ke satu tempat merasa sedih banget atau merasa marah banget, dan akhirnya cerita pas datang ketahuan lah apa yang pengen diomongin sama mereka itu ternyata ya begitu, rasa sedih atau rasa marah gitu sih intinya. Pernah sampai diikutin ke rumah nggak sih? Pernah. Kejadiannya waktu itu syuting bareng Nightmare Side juga. Beres syuting, saya sengaja foto salah satu gedungnya. Taunya fokusnya malah ke gedungnya, bukan ke orang-orangnya. Dan di zoom di situ ada satu sosok, itu pernah dipost juga di Instagramnya tim Jurnalisa. Dan akhirnya ngerasa seneng, maksudnya kayak wah tumben banget nih dapat foto yang ada penampakannya langsung. Lama kelamaan beberapa hari kemudian pusing nggak hilang, udah minum obat pun nggak ngaruh. Akhirnya kemimpiin, di dalam mimpi itu ya sosok itu yang datang terus. Akhirnya laporan sama kakak-kakak, sama saudara, sama kakek juga. Terus dibilang ternyata ikut karena dia bilang saya mirip sama mantannya dulu. Oh kan, hantu aja bisa suka, gimana yang lain? Kita bagi dua. Kita dapat di satu spot di pojokan. Selalu pojokan mas. Salam ya. Dan sekarang Yunasa udah barengan juga sama tim jurnalis yang lain yang ada di belakang tim jurnalis. Wah, ini dia mereka selalu support ya. Ada Bex, James, dan Redoy. Ini kalau di tim jurnalisnya Bex sebagai apa? Lighting. Kalau Jum? Kameramen sama editor. Oh, sama editor juga. Kalau Redoy? Lighting juga. Pas syuting karena tempatnya beda-beda, ngerasainnya ya mending gak tahu aja dulu. Tahu aja dulu. Oke, kalau tahu jadi kayak tersugesti lah. Nah itu, tapi ya emang kalau pun tempatnya serem banget ya, semua juga kerasa. Udah beberapa syuting, berapa ya? Udah 3 kali syuting tuh. Yang pertama tuh pernah lihat nih. Kita udah capek, udah di salah satu curug lah di kota Bandung. Pertama sih saya lagi jalan, bawa lampu biasa. Itu ngeliat kayak sosok, itu mah jelas banget tuh mah depan banget mau belok. Di sini tuh hutan, pas mau belok gitu. Diam cerita itu apa ya? Diam aja sendiri, jalan, deketin jangan jauh-jauh, kayak gitu deh. Jalan pas mau nanya, tuh kameramen mestinya lari dari belakang ke depan, anjak mengenai jalan. Semua lari semua, Redo, Mas Bengok malah itu menanjak lari semua tuh. Apa sih yang dilihat sosoknya? Yang Miss Case. Wow. Itu pengalaman pertama. Lihat gitu kayak tetap lanjut jadi tim jurnalis itu apa? Kenapa? Memberanikan diri sih. Tapi wadi-wadi Ya nggak masalah. Apa? Teras. Jadi Ya sengaja. Dan ngikutin sih. Tadi aku lihat sendiri. Ngikutin sih kesini. Jadi mungkin Berubah nggak sih kehidupannya? Jadi kayak apa gitu?
agak jadi agak sensitif sih mungkinnya, cuman nggak dalam bentuk apa ya nampak atau apa, cuman kayak ngerasa kayak ada orang kayak kalau lagi di rumah. Jadi waktu itu pernah ada kejadian di rumah, saya sama pacar, terus ada ibu bapak segala macam, saya lagi di belakang di dapur, kita beres makan ngobrol. Jadi pacar saya ngadep ke salah satu sudut, tuh kelihatan ada cewek lewat, panik kan dia. Nah udah gitu saya nelfon bapak segala macam, terus kata bapak kamu belum dibersihin ya beres syuting. Jadi waktu itu memang kondisinya saya beres syuting, kita cuma capek, pulang langsung dan kebawa ke rumah ternyata. Oh sering gitu berarti? Ya. Berarti kalau beres syuting emang dibersihin dulu semuanya Biasanya gitu. Sama ada. Itu kadang jadi suka pada ikut. Beres syuting kebenaran nggak dibersihin, langsung pulang aja. Pulang nyampe rumah mandi, pas mandi ada yang megang kaki. Ada yang megang kaki? Ada yang megang betis gitu. Pas lagi mandi? Pas lagi mandi kan gitu kan gayung, sambil merem. Ya tiba-tiba ada yang megang kaki. Langsung kaget kan? Nggak ada apa-apa pas dilihat. Pas ngeliat takutnya ada binatang atau apa, cuman pikir-pikir kayak dipegang gitu, si betis belakang tuh kayak gerak gitu. Wih, apaan nih? Gitu kan. Buru-buru lah mandi beresin ke kamar, pas lagi tiduran, nggak lama ada yang lempar batu ke jendela. Kayak gitu. Betul. Wah, apaan nih? Makanya dari situ, oh salahnya gitu. Pas lagi pegang kameranya teman sebelah kena juga, pernah nggak sih ke kemasukan juga? Kalau kemasukan di BTS sih enggak. Okay. Cuman kalau yang ketempelan ya kayak tadi lah ya. Ada yang langsung kerasa di tempat kejadian juga. Oh, udah mulai wah ini udah nggak enak. Suasana juga tiba-tiba kayak mencekam banget. Dari situ. Ya kondusif. Karena ini udah dibagi dua kelompok, tim cewek, tim cowok, dan akhirnya mau nggak mau sekarang semuanya harus kumpul. Enggak mau gabung. Pasti paling malam sampai jam berapa sih kalian? Sampai subuh. Oke, jadi tuh insan muda untuk membuat sebuah konten horor itu ternyata nggak semudah yang kamu pikirkan. Dan mereka ini benar-benar real yang mencari tahu apa segala macam, beresiko banget lah ya. Sebagai konten kreator horor resikonya mungkin sampai diikutin, mungkin sampai kayak mimpi buruk datangnya mimpi gitu ya. Mulai ngerasain apa segala macam, dan ini jadi satu hal yang ya diapresiasi sih. Luar biasa itu orangnya. Apresiasi, makanya mungkin teman-teman juga mengapresiasi dengan mensubscribe channelnya, dan kita harus bisa tahu juga ternyata perjuangan untuk membuat konten yang kalian sukai apa segala macam tuh tidak mudah. Gitu ya. Atau kalau misalnya haters gitu kan suka banyak tuh komen. Wah, pas kalian nanggepinnya gimana sih kan? Wah, gue udah capek syuting cari tempat ini, terus di komennya wah. Kadang bukan haters aja sih mas, jadi kayak ya netizen tuh kan suka protes gitu, protes yang syutingnya berapa kali kayak seminggu kayak gitu. Nah kalian nggak tahu prosesnya gitu. Nah iya nggak semudah itu. Iya, nah itu betul. Biasanya mungkin ada beberapa lokasi yang nggak boleh disebut gitu kan, apa segala macam. Seminggu berapa kali sih syuting tim jurnya? Seminggu. Yang rutinnya sih seminggu sekali sih. Tim ini juga punya satu apa ya, untuk menjadi sebuah tim itu harus punya kekompakan, mereka akan saling menjaga segala macam sampai akhirnya ya ketika wah ini lupa nggak dibersihin ikut. Itu sih juara. Thank you. Siap. Terima kasih. Ini kenapa aku masuk ke kantor kita? Mau cerita apa? Kemana? Kenapa emang di sini? Sama siapa? Hah? Kan di luar bukan di dekat? Emang mau kemana? Jauh kok yang besar. Mau di
teman-teman di Narisa syuting di berbagai lokasi, ada yang di luar kota juga, ada yang di Bandung sendiri, ada beberapa lokasi yang emang serem banget gitu kan. Dia pernah ngalamin apa? Pertama kali ngerasain banget perbedaan suhu itu di Jakarta waktu itu, daerah Kota Tua. Waktu mau ngambil footage itu beda banget dari lorong satu ke lorong lain, langsung ngerasa bener-bener beda. Di situ baru pertama kali banget ngerasain, jadi kayak hampir kalau edisi yang itu udah hampir setahun jurnal, baru pertama kali ngerasain yang kayak gitu, perubahan suhu di badan gitu. Nah, Dio ini sempat dibilang salah satu tim jurnalisa juga di BTS-nya atau behind the scene-nya yang sensitif juga. Iya. Berarti lumayan punya pengalaman banyak berarti ya. Sebagai BTS-nya tim jurnalisa, mungkin kamu juga kalau tadi dilihat yang paling belakang lah ya, kalau diantara teman-teman kamera yang lain. Gimana ya? Berarti karena lu juga bisa lah ya dengan seperti itu, ngejagain anak-anak yang lain juga. Ngejagain tim BTS. Malam paling serem setelah pulang dari rumah penjagalan hewan waktu itu. Oh ya. Itu sampai rumah. Oh jadi ternyata diikutinnya tuh bisa sampai rumah ya? Sampai rumah. Dan itu menurut saya sendiri juga ekstrim juga gitu. Jadi selama beres syuting kita mau pulang, awalnya kita berlima, salah satu dari kita tuh udah nggak enak di mobil tuh udah nggak enak. Duduknya di belakang saya, sebelah kiri berarti ya. Sebelah kiri. Oh gitu ya. Lagi nggak enak. Kita drop di Bengawan, setelah itu saya pulang. Di salah satu jalan itu sebelah kanan kaca turun sendiri. Kaca belakang Full itu. Kaca belakang lagi jalan, kaca belakang turun sendiri. Positive thinking kayak rusak mungkin. Tutup, setelah sampai rumah buka pintu ada suara, dan suaranya tuh kayak suara kambing habis kayak disembelih gitu. Digorok tuh. Iya. Itu belakang banget itu, di belakang saya banget. Saya kaget, saya keluar buka pintu itu. Pas saya mau tutup pintu, itu dia benar-benar nampakin wujudnya. Itu yang paling parah. Wujudnya apa? Wujudnya rambut panjang, telanjang, visual perempuan, tapi muka kayak apa ya, kambing, hewan. Itu jelas banget dulu. Jelas banget, soalnya kena lampu. Oh, lampu mobilnya nyala. Soalnya masih belum dikunci. Terus pas lo lihat itu? Wah, itu panik. Saya tutup pintu. Masih ingat kamera di sebelah kiri belakang. Diberaniin, buka pintu udah nggak ada kawannya. Ya, udah pengen cepet-cepet masuk ke rumah, udah di lock nih, kunci mobil disimpan, kuncinya nyala, itu lagi buka lagi sih mobilnya. Episode yang nggak boleh tayang itu saya ngasih tahu tuh di grup waktu itu. Memang waktu itu kondisinya lagi sama Mas Beng, waktu itu memang lagi syuting, terus lokasi sama Mas Beng denger lihat ke belakang, memang suaranya kayak gitu, lari. Tapi memang langkah anak kecil gitu, bukan kayak yang dep atau apa gitu. Lihat ke belakang ada, pas lihat lanjut syuting lagi di situ memang sudah terjadi mediasi ternyata dari Teresa gitu. Dan pas terjadi mediasi memang Teresa juga bilang kayak kenapa takut ya gitu. Jadi saya sama Mas Beng makin merinding. Saya langsung pegang sama Mas Beng, Mas Beng pegang lighting,
pegang saya, sabar kayak gitu. Sambil mundur megang kamera gitu. Oh, itu, si apa yang masuknya itu ngomong ke kalian? Iya itu, tapi nggak tahu itu yang masuknya yang mediasi melalui Teresa apa bukan, tapi tiba-tiba jadi pas tak oh itu Mas Ben, ya saya dulu pas balik langsung Teresa udah lagi mediasi, kenapa takut kayak gitu. Dan singkat cerita sampai kosan pas lagi ganti baju baru ngeliat gitu kayak oh ini kenapa gitu, di sini ada kayak cakaran gitu tapi kecil. Ada cakaran kecil tiga gitu, kayak cakaran kecil itu langsung saya rekam biar ya bukti konkret lah gitu. Iya. Selama hampir 2,5 tahun ngejurnal akhirnya baru kayak gini baru gitu. Banyak mantap. Sekarang terus makan dulu biar nggak gemeter pegang kameranya. Gak ada Capek. No comment. Tempat aja udah ya gitulah. Mantap. Nah, ini teman-teman juga lagi syuting juga di lokasi yang mungkin tadi kita udah sempat lihat juga, ngikutin mereka syuting kayak gimana. Syuting hari ini biasanya setelah beres, lega, itu selesai dan akhirnya bersihin dulu ya sebelum akhirnya pulang. Ya memang berarti untuk sebagai konten horor atau YouTubers yang berada di belakang-belakangnya ini, mereka punya nyali yang besar, punya ya harus kuat mental lah ya, fisik juga karena malam-malam belum mungkin dengan kondisi lokasi yang kadang membahayakan juga ya kan. Saya selaku yang kameramen dan editor sih sebenarnya pengen banget ngasih tahu gitu kayak kalau kita memang go show aja, go show gitu. Kalau mau dibilang settingan ya kita setting tempat, bukan setting konten gitu. Jadi kita men-setting tempatnya di sini. Pentingnya sih setelah itu ya kita berjalan gitu. Itu kadang yang memang kalau di kita sendiri kan kadang ngena juga kalau netizen tuh kadang suka bilang apa. Sebenarnya jadi kita sebagai orang yang di belakang layarnya yang tahu sebenarnya real kejadiannya seperti apa, bahkan setelah cut gitu. Jadi ya kita pengen ngasih tahu kayak gitu sebenarnya. Makanya tim Night Mersaid di Night Mersaid Dokumisteri ini coba untuk mendokumentasikan gimana sih proses syutingnya. Tim Junarisa tadi udah ngobrol, ternyata cari lokasi gimana, terus di belakang layarnya mereka seperti apa, kejadian-kejadian setelah syuting seperti apa. Mungkin ini jadi membuka mata Insan Muda juga bahwa ya, untuk membuat konten seperti ini tidaklah mudah. Luar biasa. Thank you. Sukses terus tim Junarisa. Insan Muda, tadi kita udah ngikutin tim Junarisa di Night Mersaid Dokumisteri malam hari ini. Seru banget, dan mungkin ini yang pengen Insan Muda lihat lah ya, pengen ikut syuting Junarisa, pengen lihat. Jadi kamu lebih jelas lagi di Night Mersaid Dokumisteri ini kita kan membahas profesi-profesi yang memang mungkin tidak biasa dan kadang ada kaitannya dengan hal-hal mistis, dan kali ini tim Junarisa bisa kita ajak ngobrol untuk behind the scene-nya, ternyata orang di balik layarnya seperti apa, dan menarik sekali. Semoga Insan Muda suka. Kira-kira di Night Mersaid Dokumisteri selanjutnya profesi apa dan seperti apa, kamu makanya jangan lupa subscribe, likes, and comment YouTube channelnya Adan Radio. Dan Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah nonton Night Mersaid Dokumisteri sendiri. Kita lagi shoot kita di tempat ini, ternyata dari tadi dia nahan sesuatu yang ya tadi lihat kan dia diem tanpa ini ya, kayaknya memang ada yang mau diobrolin. halo Jungi, bentar, Jungi, Sansari, Sampurasun.
Udah. Ganggunya. Keganggu tadi. Iya mungkin karena kita beda lokasi sama teman-teman yang lain ya, jadinya mungkin ya agak keganggu. Iya. Ya, bentar. Dia kena ganggu. Ya. Mohon. Ya. Mohon. Punten. Punten sana suatu untuk ngeganggu sana. Saya ngeganggu taya. Punten. Punten. That's it, ya. Oke. Seperti ini yang kita lakuin. Kalau misalkan dari Dio ada yang masuk karena kita memang bingung akhirnya. Kalau dia gitu kita ajak ngobrol terus bingung harus ngapain akhirnya. Gimana? Dari tadi dia udah nahan. Dari belakang kayak dari tadi ngelihat 3 menit ini udah. Kayaknya kita harus. Iya, tempat. Punten.